Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Suningsi dari Prodi PAI 4B. Di sini saya memenuhi tugas dari Bapak dosen, yaitu Bapak Fikri Faridin, di mata kuliah metodologi pengabdian masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi implementasi program berbasis ABCD dalam pengabdian masyarakat. Yang pertama itu adalah tentang langkah-langkah perencanaan. Jadi, merancang langkah strategi implementasi program pengabdian masyarakat berbasis ABCD. Pengabdian kepada masyarakat yang efektif dan berkelanjutan memerlukan perencanaan yang matang dan strategis. Pendekatan Asset Based Community Development, yakni yang disingkat sebagai ABCD, menawarkan paradigma yang memberdayakan, berfokus pada aset dan potensi yang dimiliki masyarakat, bukan pada kekurangan atau kebutuhan semata. Di sini adapun identifikasi pemetaan aset komunitas, yaitu yang pertama adalah aset individu, kemudian aset asosiasi, kemudian aset institusi, kemudian aset fisik, kemudian aset ekonomi, dan yang terakhir adalah aset budaya dan sejarah. Kemudian yang kedua adalah membangun kemitraan dan jaringan. Nah, setelah aset teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah membangun kemitraan dan jaringan yang kuat di antara berbagai pemangku kepentingan. Ini melibatkan menghubungkan individu, kelompok, dan organisasi yang memiliki aset komplementer yang mencapai tujuan bersama. Di sini apa saja itu? Yang pertama adalah anggota masyarakat dan dengan keterampilan dan minat yang berbeda. Kemudian kelompok masyarakat yang memiliki tujuan atau fokus yang sempurna. Kemudian institusi lokal yang dapat memberikan dukungan, sumber daya atau keahlian. Nah, yang terakhir adalah pihak eksternal seperti perguruan tinggi, organisasi non-profit atau sektor swasta yang memiliki visi dan selaras. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan dan evaluasi program berbasis ABCD. Jadi, pelaksanaan dan evaluasi program pengabdian masyarakat berbasis strategi evaluasi menjadi berbasis strategi implementasi ABCD setelah melalui tahap perencanaan strategis, implementasi, dan evaluasi menjadi fase krusial dalam siklus program pengabdian masyarakat berbasis ABCD. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang matang, tetapi juga oleh bagaimana mereka tersebut diimplementasikan secara efektif dan dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan dampak yang berkelanjutan. Jadi evaluasi program berbasis ABCD itu adalah mengukur dan pembelajaran. Evaluasi merupakan tahap penting untuk menilai efektivitas program. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan fokus pada dampak yang berkelanjutan. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah langkah strategi implementasi program pengabdian berbasis ABCD, pengabdian kepada masyarakat yang efektif, pada masyarakat yang efektif dan berkelanjutan, memerlukan perancangan yang matang dan strategis. Jadi tidak harus sekarang juga. Jadi memerlukan strategis yang matang gitu ya. Kemudian pelaksanaan program pengabdian masyarakat berbasis ABCD memerlukan komitmen untuk menggerakkan aset komunitas dan membangun kolaborasi yang efektif. Kemudian evaluasi yang partisipatif dan fokus pada dampak berkelanjutan menjadi kunci untuk mengukur keberhasilan program dan memetik pelajaran berharga untuk perbaikan di masa depan. Dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan, yakni harus ada istilahnya itu
istilah kerjasama lah di situ gitu ya, dengan dengan mengedepankan masyarakat di sekitar kita. Kemudian dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan, program pengabdian masyarakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan komunitas yang mandiri dan sejahtera. Jadi dengan adanya kerjasama itu akan membuat kontribusi yang signifikan bagi pembangunan komunitas yang mandiri dan sejahtera. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.